akan membahas tentang penurunan Al-Quran atau nuzulul Quran. Tugas ini kami buat untuk melengkapi ujian akhir semester kami yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nasruddin Rahmat, MPTI. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 anak. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120046. Nama saya Devi Noviani dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 2120055. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Wahyu Maulidina, NIM 21263. Saya akan menjelaskan pengertian penurunan Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, al-hubut yang artinya turun dari atas ke bawah, atau al-hulul yang artinya mengambil tempat. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Mu'minin ayat 29. Wa qur rabbi anzil munzalan wa anta khairul munzilin, yang artinya, ya Tuhanku, tempatkan aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat. Az-Zakarsy mengatakan bahwa pendapat ahlu sunnah sepakat bahwa kalam Allah atau Al-Quran itu diturunkan, namun berbeda pendapat dalam memaknai kata an-nuzul atau al-inzal yang artinya turun. Ada yang mengatakan bahwa nuzul Al-Quran berarti munculnya Al-Quran, dan juga ada yang mengatakan bahwa nuzul Al-Quran adalah pemberian pemahaman al-ilam atau tentang Al-Quran. Dan perbedaan pendapat ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, nuzul Al-Quran berarti turunnya Al-Quran tanpa harus memalingkan makna lafadz nuzul dari makna yang hakiki ke yang majazi atau metamofora. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua, harus dipalingkan dari makna hakiki ke majazinya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama kalangan Sunni, Az-Zakarsy, Ar-Razi, As-Sayuti, dan Az-Zarani. Jika nuzul tidak dipalingkan kepada makna majazi, maka akan terjadi kontradaksi antara keyakinan tentang kekodiman Al-Quran. Sebab nuzul dengan makna hakiki adalah sifatnya Al-Quran. Sebab dengan hakiki adalah sifat yang kebaruan yang identik dengan makhluk. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahma. Selanjutnya ada proses penurunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Turunnya Al-Quran pertama kali yaitu pada malam Lailatul Qadar, merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran yang kedua secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Rasulullah tidak menerima risalah agung ini secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Dan kaumnya tidak puas dengan risalah tersebut karena kesombongan dan permusuhan mereka. Oleh karena itu, wahyu pun terus berangsur-angsur turun untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dan menghibur Rasulullah, serta mengikuti peristiwa dan keajaiban-keajaiban sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Lalu ayat yang kedua itu pada surat Al-Qadar ayat 1
yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Lalu yang ketiga pada Quran surat Ad-Dukhan, ayat 3, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ketika ayat tersebut tidak bertentangan, karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Tetapi lahir dohir, ayat-ayat itu bertentangan dengan kejadian nyata yang dialami oleh Rasulullah SAW, di mana Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini, para ulama mempunyai 3 mazhab, yaitu mazhab yang pertama, yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang dijadikan pegangan oleh ulama pada umumnya. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat tersebut ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai dengan beliau wafat. Lalu mazhab yang kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat tersebut ialah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang merupakan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Mazhab yang ketiga ini berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan pada setiap tahunnya, dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sepanjang tahun. Mazhab ini adalah hasil ijtihad dari sebagian mufasir. Menurut Arzaqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, cara turun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui 3 fase, yaitu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Al-Mahfuz, lalu yang kedua dari Lauhul Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penurunan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam bertutur kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Rizka Akmalia. Selanjutnya yaitu hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur memiliki banyak hikmah, yaitu antara lain yang pertama untuk meneguhkan dan menenangkan hati dan pikiran Nabi. Jadi dakwah Rasulullah pada era Makkiyah penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya pembunuhan. Wahyu yang turun secara bertahap dari waktu ke waktu ini menguatkan hati Rasulullah untuk menapaki jalan yang sulit dan terjal itu. Di era Madaniyah, hikmah ini juga berlangsung ketika hendak menghadapi perang atau kesulitan. Al-Quran turun menguatkan hati Rasulullah dan kaum muslimin generasi pertama. Kemudian untuk memudahkan penghafalan dan pemahaman Nabi, dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka menjadi lebih mudah untuk menghafalkan dan memahaminya. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu atau yang diistilahkan dengan asbabul nuzul, maka semakin kuatlah pemahaman. Kemudian untuk berangsur-angsur mendidik umat. Hikmah dari penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mendidik umat baik dari segi agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, akidah ilmu maupun perbuatan.
Selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan dan situasi dan kondisi sekaligus sebagai penahapan dalam suatu ketetapan. Jadi, Al-Quran turun menyesuaikan dengan berbagai kejadian, situasi, kondisi yang karenanya Al-Quran turun. Yang dimaksud dengan penahapan suatu ketetapan adalah penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat, dan akhlak mulia. Kemudian, untuk mengetahui mana ayat yang mansuh dan mana ayat yang nasih. Jadi, jika nasih dan mansuh bisa diketahui, maka ketetapan hukum yang diambil akan sesuai dengan konteks keadaan ketika ayat diturunkan. Kemudian, untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran Al-Karim secara mendalam dan mengakar. Jadi, seandainya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, orang-orang akan berkata, "Kami tidak mampu menghadapinya." Seandainya Al-Quran diturunkan secara bertahap, maka kami akan dapat menghadapinya. Penegasan kemukjizatan Al-Quran inilah juga sebagai bukti bahwa Al-Quran tidak bisa dibuat oleh manusia ataupun jin. Kemudian untuk menegaskan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Jadi ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, kemudian menjadi rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna, indah dan fasih gaya bahasanya, terlain di antara satu ayat dengan ayat lain bagaikan untaian mutiara, serta ketiadaan pertentangan di dalamnya, semakin menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar kalam ilahi, zat yang maha bijaksana. Baik, jadi dari materi penurunan Al-Quran yang tadi telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang diberi mukjizat yang amat berguna bagi umat manusia. Bahkan sampai zaman ini, mukjizat tersebut menjadi tuntutan bagi seluruh umat. Mukjizat itu tidak lain dan tidak bukan adalah kitab suci Al-Quran yang turun melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Kejadian tersebut dinamakan nuzulul Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidaklah diturunkan sekaligus secara keseluruhan, tetapi secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang ada. Terkadang diturunkan sekaligus secara penuh dan terkadang juga hanya sebagiannya saja. Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, banyak hikmah yang akan diperoleh, yaitu menenangkan hati dan pikiran Nabi, memudahkan penghafalan Nabi, berangsur-angsur dalam mendidik umat sebagai penahapan dalam suatu ketetapan, menegaskan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Nah, sekian presentasi atau pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang membahas atau yang mempresentasikan tentang penurunan Al-Quran atau Al-Quran. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi dalam tutur kata atau menyampaikan materi terjadi kesalahan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.